Karena sekarang perzinaan ini luar biasa. Pergaulan bebas itu sangat dahsyat. Bahkan tidak sedikit orang sholat 5 waktu di masjid, tapi zina hampir tiap hari. Tidak sedikit orang yang hadir majelis taklim ngaji, tapi zina jalan terus. Sehingga ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah ini zina. Kita mikir panjang Bapak Ibu. Di surat Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Ini kata-katanya dalam ya. Allah mengatakan jangan mendekati zina. Jadi Allah tidak mengatakan jangan zina, tapi Allah bilang jangan mendekati zina. Artinya semua sarana yang mengarah kepada zina ya dijauhi. Jadi kudu zina tok sing dilarang, tapi semua sarana menuju zina jangan didekati. Nanti ada disebutkan apa saja sarana-sarana menuju zina. Kemudian Allah mengatakan di situ zina itu fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji. Keji itu perbuatan jelek, perbuatan jorok menurut syariat, menurut akal sehat, dan menurut fitrah yang masih suci. Karena apa? Karena zina itu berarti kita melanggar aturannya Allah. Allah bilang haram, nah kita zina. Kemudian zina itu merusak kehormatan seorang perempuan. Kemudian zina itu merusak keluarganya, merusak suaminya. Kemudian zina itu juga merusak ranjangnya orang. Kemudian zina itu juga merusak nasab. Ya, bahkan baru-baru ini sampai ada kan suami bunuh istri. Suami bunuh istri. Kenapa? Istrinya berselingkuh. Bahkan anaknya 4. Anaknya 4. Itu semuanya bukan dari suaminya. Baru diketahui. Jadi anaknya 4, anaknya wong liya kabeh. Dan suaminya baru tahu kalau dia ternyata selama ini dikhianati. Yang menghidupi dia, yang menafkahi dia. Tapi dia zina dengan orang lain, bahkan ke-4 anaknya itu anaknya orang lain. Dibunuh oleh suaminya, dan subhanallah semua netizen dukung suaminya. Ada di YouTube itu, silakan dicari. Ribuan komentar dukung suaminya semuanya. Betul, tindakan Anda betul. Secara hukum salah, hukum buri. Betul. Iku kenemenan iku. Bayangkan zina sampai punya anak 4 dari orang lain. Padahal dia adalah istrinya orang. Waduh, zina luar biasa, Bapak Ibu. Dan kita pun belum aman loh. Jangan dikira kita aman. Kemudian zina itu adalah jalan yang buruk, ya, jalan yang buruk karena dia itu adalah kotor dan keji. Apalagi zina dengan pelacur. Sekarang coba bapak-bapak pikirkan, pelacur itu sudah main dengan berapa laki-laki? Sudah berzina dengan berapa laki-laki? Ada yang satu hari mungkin 3 laki-laki. Ada yang satu hari sampai 10 laki-laki. Betul apa enggak? Kotor apa enggak itu? Itu lubangnya kotor. Itu lubangnya sudah bercampur air maninya banyak orang. Dan ketika Anda zina dengan dia, ada penyakitnya apa enggak? Pasti ada penyakitnya. Pasti. Ini sudah diteliti oleh dokter. Pelacur-pelacur itu kemaluannya kotor. Walaupun dia bersih, walaupun dia mempunyai sertifikat lah,
sertifikat bersih itu, dibohongi, kotor itu. Jadi ketika kita zina dengan dia kotor, kita kena penyakit itu. Nanti kasihan istri, kita hubungan dengan istri kita ketularan, tiba-tiba kena virus HIV. Itu ada kejadian seperti itu, kotor. Kalau kita mau mikir, Bapak Ibu sekalian, kita tidak mau kita zina, kita kotor ini, bekasnya orang banyak ini, jijik kita. Katakanlah laki-laki yang suka main dengan perempuan banyak, ya kan dia juga kotor kemaluannya kan. Seperti itu. Jadi lek kate zina mikir dhisik. Apa meneh? Ono hadis luar biasa. Ya, riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-iman, fa kana 'alaihi kadzullah, fa idza aqla'a raja ilaihi al-iman." Apabila seorang itu berzina, ya, segini kan, maka imannya itu keluar. Imannya sedang keluar, imannya berada di atasnya. Sampai dia selesai zina, baru imannya balik maneh. Jadi lepas zina itu imannya apa? Imannya ojol, imannya metu. Lepas zina mati ya apa terus? Pas imannya ojol, mati apa itu? Ya, mati syahid. Wah. Lah ini Pak. Tapi kita tidak menuduh dia mati kafir ya. Artinya ini ancaman yang dahsyat gitu loh. Kan banyak kan orang mati di pelukannya pelacur, banyak apa enggak? Banyak. Moro-moro di hotel, di kamar hotel mati. Mlebu koran maneh. Sak jenenge sak alamatnya lengkap. So apa namanya alamatnya Gang Piro. Yang jelas bukan di PJ orangnya. Kampung lain. PJ aman insyaallah. Iya, subhanallah. Ya mungkin dia merasa sehat, kepingin zina, minum obat kebanyakan, jantungnya terpacu, ya, overdosis, mati akhirnya. Terutama yang sepuh-sepuh ini, karena butuh obat, yang muda-muda masih alami. Kemudian juga zina itu di antara dampak-dampak buruknya zina. Karena itu Islam sangat menjaga jangan sampai zina. Islam itu menjaga supaya nasab itu jelas. Karena kalau orang zina nasabnya nanti tidak jelas. Jadi laki-laki dengan perempuan zina hamil, katakanlah nikah mereka, itu anaknya bukan anak mereka. Karena itu anak sudah ada sebelum adanya pernikahan. Secara biologis itu anak punya bapak. Secara syar'i itu anak tidak punya bapak. Walaupun nikah. Dan nikah itu pun tidak sah, pendapat yang sahih. Nikah waktu dalam keadaan zina. Sehingga itu anak hanya punya bapak kayak Nabi Isa. Isa putra Maryam. Ya, kemudian juga di antara hukuman zina di dunia hukumannya ada zina namanya zina muhson. Muhson itu orang laki atau perempuan sudah pernah nikah, suami atau istri atau janda atau duda. Hukumannya apa? Dirajam sampai mati, ditanam separuh badan, disawati matu sampai mati. Karena apa? Dia merasakan nikmat sekujur tubuh, sekarang dia juga harus merasakan sakit sekujur tubuh. Itu penebus dosanya. Kalau ghairu muhsan, kalau belum pernah menikah, gadis atau perjaka, turun tahun nikah lah, belum pernah nikah yang syar'i ya, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun. Tidak ada istilahnya dinikahkan itu. Kalau ono ceritanya salafus soleh hamil dinikahkan, tidak ada. Ditunggu melahirkan dulu, dihukum dulu. Setelah dihukum semuanya, mereka taubat mau nikah boleh. Nikah dalam keadaan sudah tidak hamil lagi. Apalagi sudah kadung hamil aborsi. Kan sekarang ini banyak praktek aborsi. Bapak Ibu pernah tahu enggak seperti apa praktek aborsi itu? Silakan ketik di Google, di YouTube aborsi. Saya pernah lihat. Waduh, aborsi itu kejam bukan main. Apalagi sudah jadi ya janinnya ya, 3 bulan atau 4 bulan sudah jadi kan. Sudah ada tangan ada kaki kan. Setelah dikasih obat-obatan tidak hancur,
itu anaknya dihancurkan sendiri, dimasukkan alat, kakinya dipotong diambil, tangannya dipotong diambil, kepalanya dipotong diambil. Itu aborsi kayak gitu. Dan ini praktek aborsi ini banyak, kejam itu aborsi itu ya, takut nanggung malu. Bagaimana nanti hukumannya di akhirat? Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, pada waktu Isra wal Mi'raj, Rasulullah Muhammad SAW melihat laki dan perempuan berada di dalam ya seperti apa? Seperti open, kayak open itu ya. Dalamnya gede, mulutnya kecil kayak open itu. Di open di sana, telanjang bulat mereka. Mereka teriak-teriak, lalu mereka mau keluar balik lagi, keluar balik lagi, di open hidup-hidup. Lalu Rasulullah SAW tanya, ya wahai malaikat Jibril, siapa mereka ini? Mereka ini adalah para pezina sampai mati turun tobat. Jadi open. Bapak Ibu bisa nyoba nanti ini, kalau ada open yang gede, monggo masuk open. Iya, ya biar tahu kita ini bukan main-main ini. Ya apa di open rasanya? Ya open, apalagi opennya akhirat itu 70 kali lipat open dunia yang paling panas. Ini azab di alam kubur, di alam barzakh sampai kiamat seperti itu. Kemudian juga zina itu dosanya bertingkat-tingkat. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan dosanya zina. Yang pertama-tama, zina dengan orang lain yang tidak punya suami, tidak punya istri. Ini dosa besar. Zina ambek wong liya, ya gak duwe bojo. Ini dosa besar. Yang kedua, zina dengan suaminya orang atau istrinya orang. Ini dosanya lebih besar lagi. Karena kita ngerusak rumah tangganya orang. Karena sekarang ini banyak orang zina dengan istrinya orang atau suaminya orang. Karena alasannya apa? Kalau pelacur itu kotor, pelacur kotor. Nah kalau ini kan nggak ganti-ganti orang, jadi berselingkuh. Kemudian yang ketiga, zina dengan mahramnya sendiri. Zina ambil anak dewi. Ini ada, sekarang masih ada berita baru, seorang bapak zina dengan anaknya sampai hamil, sampai punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Ini lebih daripada binatang ini. Kemudian yang lebih dahsyat lagi adalah zinanya janda dengan zinanya gadis. Lebih jelek mana? Janda berzina dengan gadis berzina, lebih jelek mana? Lebih jelek janda, karena hukumannya lebih besar, walaupun sama-sama jeleknya. Kemudian yang lebih jelek lagi adalah zinanya orang tua. Anak muda zina itu jelek, orang tua zina lebih jelek lagi. Wis umur 40 sik zina, umur 50 sik zina, umur 60 sik zina. Oh luar biasa ini. Kenapa? Karena dorongan nafsunya sudah berkurang. Di samping itu akalnya sudah apa? Sempurna, sudah stabil. Dan subhanallah Bapak Ibu, di antara dosa yang sulit dihilangkan adalah dosa zina. Ada orang ngomong sama saya sendiri, umurnya 65. Dia bilang saya bisa tobat dari semua dosa, untuk zina saya masih belum bisa tobat. Umur swidak 5 saya zina. Angel mandek zina jadi. Ya, naudzubillah. Kemudian yang lebih berat lagi adalah zinanya orang berilmu. Nah, sampean kabeh iki melok pengajian zina, ikut luwih jelek lagi daripada orang tidak punya ilmu. Orang tidak punya ilmu zina jelek, orang punya ilmu zina lebih jelek lagi. Dan subhanallah banyak kasus orang ngaji masih zina. Akeh loh Bapak Ibu. Kita belum aman loh. Jangan dikira kita ngaji aman, belum. Ini godaannya dahsyat, godaannya luar biasa.